Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salah satu ibadah, yaitu puasa Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah kita mengerti bahwasanya puasa terdapat hal-hal yang bisa membatalkan ibadah tersebut? Di antara perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa, yaitu kita makan dan minum dengan sengaja. Dikarenakan orang yang berpuasa artinya adalah dia al-imsak. Al-imsak yaitu kita menahan, baik menahan makan, minum, ya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oleh sebab itu, maka orang yang berpuasa hendaknya dia al-imsak, menahan, ya, menahan dari beberapa pembatal-pembatal puasa, diantaranya dari makan dan minum. Hanya saja di dalam hadis, ya, Nabi SAW mengecualikan, ya, man akala nasian, barang siapa yang dia makan atau minum ketika puasa Ramadan, kemudian dia statusnya adalah lupa, ya, artinya dia tidak sengaja, maka falyutimma saumahu, kata Nabi, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kenapa? Karena fa innama at'amahu Allah ta'ala wa syaqahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia makan dan minum, ya. Namun di sini kita mengerti, ya, bahwasanya makan dan minum ini tentunya ketika sudah ingat maka dia harus menyetop ataupun memberhentikan makan dan minumnya. Kemudian hal lain yang bisa membatalkan ibadah puasa itu adalah al-jima', yaitu berhubungan badan antara suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan. Hal ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Kemudian akhirnya dia datang kepada Nabi dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku telah celaka ya wahai Rasulullah. Kemudian dia menjelaskan sebabnya, salah satunya adalah waqa'tu fi imraati, aku telah mendatangi istriku di siang hari bulan Ramadan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang berjima, ya, maka dia harus membayar kafarah. Kemudian Nabi SAW memerintahkannya, ya, apakah kamu bisa memerdekakan budak? Kata orang tersebut, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya yang kedua kali, apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian sahabat tadi mengatakan, tidak ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, apakah engkau bisa memberikan 60 makan orang miskin? Dia mengatakan tidak. Akhirnya dia berhenti sejenak, kemudian tiba-tiba datanglah kiriman kurma. Ya, akhirnya Nabi memanggil orang tersebut dan mengatakan, di mana orang tadi? Kemudian orang tadi mendatangi Nabi dan mengatakan, berikanlah kurma ini kepada orang miskin yang ada di desa ini. Ya, kemudian si sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dariku di kampung ini, dari ujung timur sampai ujung barat. Ya, sampai Nabi SAW tertawa, ya, sampai kelihatan gigi taringnya. Akhirnya Nabi memerintahkan, kalau begitu ambillah kurma ini dan berikanlah makan untuk keluargamu. Itu adalah hal kedua yang bisa membatalkan ibadah puasa, yaitu al-jima', sehingga segala sesuatu yang menyebabkan hubungan suami istri bisa terjadi, maka harus kita jauhi. Hal ketiga, ikhwati fillah, azani wa azakumullah,
yaitu yang membatalkan ibadah puasa diantaranya adalah murtad. Jadi kalau ada orang Islam yang dia murtad dari agama Islam, maka statusnya dia bisa batal puasanya. Berikutnya, yang keempat adalah orang yang bisa batal puasanya adalah orang yang gila. Sehingga kalau ada orang gila, kemudian dia sedang dalam keadaan puasa, maka ini menyebabkan puasanya bisa batal. Oleh karena itu, ikhwati fillah, demikian singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.